Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat diberikan iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah ekonomi, musibah rumah tangga ataupun musibah penyakit atau musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Al-Fakir bisa membuat video, mudah-mudahan Allah ridho. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini yang akan saya babar adalah satu dapur bilah pusaka yang cukup bagus. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang pusaka bagus, itu kan mencakup berbagai aspek. Yaitu kalau bicara tentang eksotorinya atau sisi luarnya saja, itu bisa lihat dari pasikutan atau rancang bangunnya, bisa dilihat dari jenis besinya, bisa dilihat dari pamornya, bisa dilihat juga dari keutuhan bilahnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita bicara tentang pusaka, pecintanya itu dibagi 3 versi Pusaka Jawa Official, yaitu pecinta Tosan Aji yang suka dengan antikannya, mereka hanya menilai dari sisi luarnya saja, yaitu dari tangguh. Tangguh itu kira-kira pembuatannya era kerajaan apa, kemudian utuh, bilanya utuh, kemudian sepuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang cinta dengan Tosan Aji yang sisi esoteri atau dalamnya saja. Tentunya kalau kita bicara tentang sisi esoteri atau sisi goib atau sisi supranatural saja, itu hanya bisa dirasakan oleh si pemilik awal maupun pemilik yang sekarang. Dan mereka biasanya mengalami satu pengalaman-pengalaman pribadi atau merasakan manfaat setelah memiliki pusaka tersebut. Ada satu kepuasan, oh setelah mempunyai pusaka tersebut Allah memberikan kemudahan-kemudahan yang min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kan seperti itu. Nah, dan kemudian yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, suka dengan luarnya maupun suka dengan dalamnya. Sekarang sahabat Pusaka Jawa yang nonton channel YouTube saya, silakan Anda mau memposisikan diri pada poin yang berapa. Jadi tidak ada perdebatan. Karena Tosan Aji sendiri mempunyai makna, Tosan artinya adalah besi, Aji adalah yang dimuliakan. Besi yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena pada saat proses pembuatannya saja tidak seperti pada proses pembuatan pada alat-alat senjata tajam yang lain. Di sini dibutuhkan satu pemilihan bahan yang khusus mencakup unsur langit dan bumi. Kenapa mencakup unsur langit dan bumi? Karena dari bahan bumi diambil yaitu besi dan baja. Dari langit yaitu batu meteor, sahabat Pusaka Jawa, batu meteor yang dijadikan untuk bahan pamor. Makanya kadang ada orang Jawa bilang bumi ibu pertiwi, bapak bopo angkoso, seperti itu. Jadi di Tosan Aji ini Allah memberikan satu kelebihan kepada sang empu untuk menyatukan dua bahan dari langit dan bumi, dari luar sana, dari luar bumi, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang akan saya babar adalah dapur keris Luk 9 yang sangat banyak dicari oleh orang. Istimewa sahabat Pusaka Jawa, apalagi untuk momen-momen saat seperti ini menjelang pemilu atau pilkada, ya. Cocok sekali baik dari pamornya, baik dari dapurnya, ini sangat cocok sekali untuk saat sekarang lah ya, momen yang sangat tepat. Kita ambil bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah ladrang capu, ya. Ladrang juga banyak sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah contohnya ladrang capu. Contoh ladrang capu di sini agak lebih besar kayak perahu. Ya, lihat nih, agak lebar. Kemudian kalau kita lihat dari jenis kayunya, ini kayunya nginden sahabat Pusaka Jawa, seratnya itu nginden, ya. Nginden itu
nyamber lilin atau apa ya, nyeter di batu itu nyeter kelap. Kalau jenis kayunya mungkin ini adalah kayu trembalu atau mungkin ada orang yang bilang bahasa latinnya telesium. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok blewa, sahabat pusaka Jawa. Pendok sendiri ada pendok bunton, ada pendok blewa, juga ada pendok topengan. Nah, ini adalah pendok blewa. Contoh pendok blewa itu di tengahnya sobek. Nah, kemudian di motif di kanan kirinya ini adalah tergolong motif combrang. Ya, kembang combrang. Sahabat pusaka Jawa, ini dari bahan kuningan, ya cukup tebal. Mungkin ini 0,5 tebalnya sahabat pusaka Jawa. Dengan pendok yang memakai kuningan yang tebal, ini bisa merawat atau mempertahankan gandar yang di sini umumnya jatuh, ini tidak pecah. Karena sudah terlindungi dengan ini dan juga tidak mudah untuk dirayapi seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari handle-nya, ini adalah handle jejeran nunggak semi wondo canteng, sahabat pusaka Jawa. Untuk mendaknya ini mendak polosan, orang bilang mendak budanan seperti itu, tapi lamen atau lawasan. Kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilanya cukup besar sahabat pusaka Jawa. Coba ketika saya bicara besar, kita ukur lebar dan panjang bilahnya. Ini bilahnya berkesan gagah, birowo, tampan, ya. Wis pokoknya serasi lah ya. Ini kita lihat dulu panjang bilahnya berapa. Panjang bilahnya ini adalah 37 cm, sahabat pusaka Jawa, keris normal pada umumnya. Kemudian untuk panjang gonjoknya ini cukup panjang menurut saya, 9 cm. Nah, 9 cm sahabat pusaka. Untuk di bagian sorsoran lebar bilahnya ini 3,5 cm, cukup lebar di sini. Kemudian untuk di bagian tengah sini ini lebarnya 2 cm ya. Jadi ini kerisnya terlihat gagah, birowo, berwibawa ya. Kerisnya terlihat gagah dan birowo sahabat pusaka Jawa. Terus serasi, demes, enak disawang ya. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, dari bagian sorsoran sampai ke ujung ini full bior. Pamornya pamor royal, pamor tumpeh-tumpeh. Pamornya ini pamor istimewa, pamornya pamor miring sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita babar dulu tentang pucukan bilanya. Ini adalah nyujen. Kita ketahui pucukan bila pada bila pusaka ada nyujen, anggaba kopong, ngudup gambir, ambu tutumo, ada nugi pineta, dan juga ada ngumyang. Ini yang saya lihat ini adalah nyujen. Nyujen itu berasal dari kata sujen. Sujen itu yang tempat buat tusuk sate kan lancip ya, atau runcing seperti itu. Kemudian kita lihat dari sekar kacangnya sahabat pusaka Jawa, ini adalah sekar kacangnya gelung wayang. Sekar kacang kita ketahui ada sekar kacang gelung wayang, ada sekar kacang pokok, ada bungkem ya. Nah, kemudian ada yang nguku bimo. Nah, ini adalah sekar kacang gelung wayang. Kita ketahui di wayang itu kan di belakang ada gelungnya sini. Nah, itu seperti itu. Sahabat pusaka Jawa, kita lihat dari tikel alisnya. Ini tikel alisnya landung sahabat pusaka Jawa. Kalau kita raba ini landung, dan tikel alis itu ada yang nerjang gandik, ada tikel alis landung, ada njugag, kemudian ada gagang terong, ada gagang pohung. Ini adalah tikel alis landung sahabat pusaka Jawa. Jadi sahabat pusaka Jawa ketika mempunyai pusaka hendaknya hafal tentang ricikan pada bilah pusaka tersebut. Ketika nanti sahabat pusaka Jawa mempunyai teman, sahabat, keluarga, ataupun anak maupun cucu, kita menjelaskannya enak. Jadi ketika kita menjelaskan tentang pusaka itu, kita bisa membahas tentang esotori maupun isoterinya. Ya, karena di sini ada jenis pamor. Pamor adalah lambang dan doa dan harapan dari sang empu yang dilambangkan lewat pamor. Nah, ketika kita membahas tentang makna filosofi kembang kacang, kok kembang kacang seperti ini ya, kok kembang kacang seperti ini kek, kok kembang kacang seperti ini mas, umumnya ini kembang kacang melambangkan yang seperti kayak gini ini ya, itu apapun tingkatan kita, apapun kelebihan kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa,
baik bentuk ilmu, harta, tahta, ataupun ketampanan, itu kita hendaknya tetap rendah hati, sahabat pusaka, tidak boleh sombong. Ya, karena sombong itu jubahnya Allah Subhanahu wa taala, manusia nggak boleh sombong. Pengecualian kalau untuk menghadapi orang sombong lagi agar dia tidak sombong, itu beda lagi. Karena ada pepatah mengatakan menyombongkan orang pada orang yang sombong itu sedekah. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi kita sebagai warga Nusantara, ya dulu Nusantara, kita mempunyai makna filosofi yang dalam. Keris itu sendiri artinya adalah sinengker kang aris, artinya kebijaksanaan yang disembunyikan. Karena dulu orang bisa belajar keris hanya untuk kalangan keraton saja, sahabat pusaka Jawa, dan bahkan ada jenis-jenis dapur keris yang khusus untuk para bangsawan saja. Karena kita ketahui, ya zaman dulu kan ada mempunyai kasta Brahmana, kasta Sudra, ada kesatria, kan seperti itu kastanya, ya kan. Ada satu lagi kasta apa ya, Wiyasa ya, yang para saudagar seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, jadi kita bersyukur ya dilahirkan pada era zaman modern, sehingga ilmu perkerisan itu bisa dibabar, bisa dipelajari oleh semua orang. Dulu hanya orang-orang keraton saja, sahabat pusaka Jawa, karena ini ilmu yang sangat mahal. Dan beberapa dapur pusaka pun ada yang diciptakan hanya untuk golongan-golongan bangsawan atau ningrat saja, kelasnya pangeran ataupun raja. Untuk kaum-kaum yang di bawahnya tidak boleh. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pejetan atau blumbangannya. Pejetan atau blumbangannya ini adalah ikutnya mbata rubuh. Ya, karena pejetan atau blumbangan ada dua, mbata rubuh dan adeg mbata. Kemudian kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjonya gonjo sebit rontal. Kita ketahui gonjo juga banyak jenis, ada sebit rontal, gonjo wilut, kelap linta, gonjo wuwung, gonjo sepang. Nah, ini gonjo sebit rontal, seperti daun ron yang dicabik-cabik. Sahabat pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pamornya. Ya, kita sudah mulai ke tahap pamor. Pamor adalah lambang doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini. Ketika seseorang memesan keris ini kepada sang empu, dia menceritakan maksud dan tujuan. Kemudian sang empu merealisasikannya dalam bentuk pusaka sesuai apa yang diharapkan oleh dia, baik dapurnya, baik dari bahan besinya, biji pilihannya, ya besinya besi apa. Karena besi pun mengandung beberapa tuah, macam-macam besi. Jadi sang empu itu sangat teliti, sahabat pusaka Jawa. Dulu empu dulu itu ketika membuat pesanan dari seseorang itu, dia diselaraskan, disinergikan bahkan dari wetonnya sekalian. Tanggal lahirnya berapa, maka kamu pekerjaannya apa? Oh, berarti kamu yang dibutuhkan adalah keris berdapur ini untuk melancarkan atau memudahkan segala aktivitas kamu, hajat kamu di dunia ini. Tentunya doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disematkan pada bila pusaka. Ya, tidak serta-merta bahwa pusaka itu mempunyai kekuatan tanpa adanya campur tangan Tuhan, tidak. Pusaka itu mempunyai kekuatan, mempunyai satu manfaat adalah karena campur tangan Tuhan. Doa yang disematkan pada bila pusaka ini dalam bentuk energi maupun bacaan itu kemudian ketika sudah dilafazkan ke langit, kemudian di ACC selesai. Nah, ini yang namanya kita bahasannya orang NU bilang tafaulan, ngalap berkah dongane sang empu dengan pusaka ini. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari penampakan pamornya, ini dari pangkal sampai ke ujung ini bior, sahabat pusaka Jawa. Pamornya istimewa, sahabat pusaka Jawa. Lihat, ini adalah jenis pamor miring. Ya, pamor ini banyak dicari orang dan pamor ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi? Karena pamor ini cara pembuatannya agak cukup susah. Pamor ini tergolong pamor miring dan pamor ini juga tergolong pamor rekan atau pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Karena ada pamor tiban, pamor yang tidak dirancang terlebih dahulu. Ya, pamor miring nilai ekonominya lebih mahal daripada pamor melumah. Pada umumnya
di dunia Tosan Aji. Dan pamor ini, pamor miring kan jenisnya banyak, dan ini tergolong pamor yang favorit, banyak orang yang mencari. Kalau orang Jawa Timur bilang ini adalah pamor bulu ayam, ya, seperti bulunya ayam. Dan untuk pamor bulu ayam sendiri ada beberapa kriteria yang disebut pamor bulu ayam, yaitu biasanya untuk pamor riwader, kemudian untuk pamor sekar gelagah, kemudian untuk pamor ron genderu. Itu banyak orang menamakan di daerah Jawa Timur adalah pamor bulu ayam. Jadi pamor bulu ayam itu ada 3 pamor yang kemudian kadang orang menyatakan itu pamor bulu ayam. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor bulu ayam, tuah atau angsarnya adalah untuk kewibawaan dan juga untuk kerejekian. Nah, coba ya, kenapa saya bilang cocok untuk untuk pada orang-orang yang saat sekarang pilkada, karena untuk pilkada itu dibutuhkan satu kewibawaan yang besar, ya, dibutuhkan kerezekian yang banyak, karena untuk nyalon untuk meraih simpati kepada masyarakat kan dibutuhkan dana, termasuklah ya untuk kumpul-kumpul menarik massa, entah itu buat beli kaos kan butuh duit, entah itu buat bikin banner ataupun untuk yang lain-lainnya, untuk memperlancar segala kebutuhan proses pilkada tersebut, untuk meraih simpati dan empati dari masyarakat. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di sini adalah pamor bulu ayam ini adalah pamor yang banyak dan sangat dicari oleh orang. Biasanya cocok dipakai untuk para pengusaha yang mempunyai anak buah banyak. Baik pengusaha ataupun tidak yang mempunyai anak buah banyak, karena di sini ada satu kewibawaan yang besar. Ketika orang sudah mempunyai kewibawaan besar, itu biasanya melebihi pengasihan. Kenapa? Dia lewat saja orang pasti sudah segen. Dengar dehemnya saja, dengar assalamualaikumnya saja sudah simpati. Kalau udah mempunyai wibawa yang besar, kita ngucap ngomong pun orang kasih. Saking heibahnya itu. Ada kewibawaan yang besar, segan yang gede, akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Bahkan untuk barang-barang yang disayangi pun dikasihkan kepada orang yang punya kewibawaan yang besar. Itu yang pernah saya alami. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9, ya, Luk 9 sendiri mempunyai makna filosofi adalah agar orang itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar, agar dia ditaati dan disegani oleh bawahannya, agar dia menjadi pemimpin yang baik. Jadi sinkron dengan pamor dan juga makna filosofi dari Luk 9. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tadi saya sudah menjelaskan ricikannya, tapi saya tidak menjelaskan nama dapurnya sampai sudah sejauh ini. Tapi tak ingatkan lagi, dengan ricikan Luk 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, memakai sekar kacang atau kembang kacang, memakai jalen, kemudian memakai lambe gajah, memakai sokokan 2, juga memakai serawean. Di sini kita rabat jelas seraweannya. Kemudian memakai greneng. Ini adalah dapurnya Panimbal. Walaupun di buku Panimbal kadang di sininya 2, lambe gajahnya 2, Paniwon pun lambe gajahnya 2. Yang lambe gajahnya 1 adalah Jarade, tapi di Jarade itu tidak memakai greneng. Di Paniwon juga tidak memakai greneng. Di Panimbal ini memakai serawean dan juga greneng. Jadi ini ikutnya adalah dapur keris Panimbal. Ya, nanti kita bahas tentang makna filosofi dari keris Panimbal. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, tadi saya bilang Luk 9 mempunyai makna filosofi agar seseorang mempunyai karisma dan wibawa yang besar, agar dia ditaati dan disegani oleh anak buahnya, sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi antara pamor bulu ayam dengan Luk 9 saling menguatkan. Satu visi, satu misi. Sekarang kita bahas tentang nama dapur, yaitu dapur Panimbal. Panimbal artinya memanggil kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu memanggil apa? Memanggil hal-hal yang bagus, menolak hal-hal yang jelek. Jadi dapur keris Panimbal banyak orang mencari. Kadang ketika seseorang mempunyai dapur keris Panimbal,
nanti dia bisa mempunyai pusaka-pusaka yang lain. Bisa menarik hoki-hoki yang lain yang datang, keberuntungan-keberuntungan yang lain. Artinya memberikan aura yang positif dari segi aspek kehidupan. Itu makna filosofi dari dapur keris Panimbal. Memanggil sesuatu yang baik. Baik itu rezeki, baik itu kebegjaan, baik itu kederajatan. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kalau kita lihat dari warna besinya yang hitam, ya, hijau keperakan, ini adalah jenis besinya jenis besi pulosani, sahabat pusaka. Jenis besi pulosani sangat baik digunakan untuk dijadikan sebagai pusaka. Tuah atau angsar dari besi pulosani adalah untuk kederajatan. Juga membawa kederajatan, juga kerezekian, dan juga mempunyai tuah yang tulus. Besinya saja udah sinkron dengan pamor bulu ayam untuk kewibawaan, untuk kerezekian, untuk kederajatan. Ya, jadi sang empu memang sangat teliti, sahabat Pusaka Jawa, karena empu itu mempunyai dua skill, yaitu dari skill tempa besi, skill ukir, penyatuan antara tiga bahan dijadikan satu. Kemudian dia juga satu yang jarang orang punya, yaitu dia mempunyai skill ilahiyah yang dia tempa lewat tirakat, puasa, dzikir, yang tidak semua orang punya, yaitu dia mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, ya, ketika membuat satu bilah pusaka dengan berbagai macam metode atau cara riadohnya, bagaimana tirakatnya keprimen, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari pasikutannya, ya, pasikutannya yang demes dan gagah serta birowo. Kalau bicara demes, gagah, birowo itu artinya serasi, menyenangkan, tampan, dan gagah. Ya, kemudian pamornya juga ini mubiar, terang, biur, dari pangkal sampai ujung, full, tidak ada putusnya. Ini makanya saya bilang ini keris bagus. Kemudian di bagian gonjonya ini agak nungkak atau agak ke atas di belakang sini. Ini adalah tangguhnya Tangguh Surakarta. Sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Tadi saya bahas bahwasanya ini keris yang cukup bagus, sahabat Pusaka Jawa. Artinya layak untuk dikoleksi, baik pecinta Tosan Aji segi esotori maupun pecinta Tosan Aji isoteri. Tinggal sahabat Pusaka Jawa mau suka yang mana. Ini rangkanya pun ini menurut saya warongkonya masih ori, sahabat Pusaka Jawa. Bawaan aslinya. Ya, ini rangkanya masih warongko ori, dan ini warongkonya juga warongko lamen, sahabat Pusaka Jawa, lawasan, bukan warongko baru, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Panimbal ini adalah agar si pemilik, doa dan harapan dari sang empu kepada si pemilik keris ini agar seorang ini mempunyai satu kederajatan, kewibawaan, kerezekian, ya, dan juga keselamatan yang sangat dibutuhkan dalam aspek kehidupan. Makanya tadi dibilang ini cocok dipakai untuk para pemimpin, orang yang ingin menjadi pemimpin. Karena di sini ada satu doa yang khusus dengan lambang Luk 9, itu adalah agar dia ditaati dan disegani oleh anak buahnya. Dan juga dapurnya ini adalah dapur Panimbal untuk memanggil sesuatu hal-hal yang baik. Ya, jadi artinya tidak hanya memanggil satu hal yang baik, tapi juga mendatangkan satu kebegjauan atau bejo atau hoki. Ya, biasanya untuk dapur-dapur keris Panimbal ini katanya kan untuk memanggil pusaka-pusaka yang lain. Sebenarnya tidak, tapi juga untuk menarik energi positif yang ada di alam semesta ini untuk membantu kita, untuk memudahkan dalam mencapai hajat dan tujuan kita di dunia ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komen di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika tidak makfuan minta dimaafkan, ya.
Kemudian sahabat Pusaka Jawa mungkin pangling dengan penampilan saya yang baru dengan potongan rambut gundul-gundul tanggung, biasanya gondrong sekarang gundul. Ya, mudah-mudahan dengan gundulnya saya bisa menarik energi positif ke kehidupan saya. Perubahan yang signifikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.